Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan, salah satu dosen tetap pada program studi kehutanan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Biologi dan Ilmu Tanah Hutan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi kehutanan yang disajikan di semester 2 dengan bobot 3 SKS, di mana 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini mengembangkan konsep dasar dan aplikasi dalam ilmu tanah yang mencakup mengenai pendahuluan, pengertian, dan definisi, nilai manfaat, cabang ilmu tanah, dan ilmu pendukung terkait, profil dan komponen tanah, ganesha tanah, faktor dan proses, fisika tanah, tekstur, struktur, dan warna tanah, meliputi kimia tanah, biologi tanah, kesuburan tanah, jenis-jenis tanah, serta kerusakan tanah. Salah satu kewajiban sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi, diantaranya bidang pengajaran, di mana pada bidang ini sistem pembelajaran mengacu pada DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Apa yang dimaksud dengan DIA? Delivery adalah suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya sajikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini. Capaian pembelajaran lulusan menurunkan 2 capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian CPMK menurunkan 4 sub CPMK. Dari 4 sub CPMK ini akan dibagi menjadi 16 kali pertemuan, meliputi 14 kali tatap muka, termasuk 1 ujian tengah semester dan 1 ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan mencakup aspek sikap mampu menginternalisasi etika profesional rimbawan dan berkomitmen untuk kelestarian lingkungan. Aspek pengetahuan, mahasiswa mampu memahami konsep dasar ilmu kehutanan, ekologi, dan konservasi di wilayah Wallasei. Aspek keterampilan umum mencakup tentang mahasiswa mampu menunjukkan keterampilan berpikir logis dan kritis. Aspek keterampilan khusus mampu memahami konsep dasar geologi dan ilmu tanah hutan dalam pengelolaan hutan. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah meliputi mahasiswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat dasar dan proses pembentukan tanah dan batuan, mampu menjelaskan konsep dasar geologi dan ilmu tanah hutan, kaitannya dengan pertumbuhan pohon dan produktivitas tegakan hutan. Selanjutnya, sub CPMK mampu menjelaskan proses-proses geologi dan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pembentukan tanah, mampu menjelaskan karakteristik tanah, sifat fisika, kimia, biologi, dan hubungannya dengan produktivitas tegakan. Mampu menjelaskan pola pengelolaan lahan-lahan marginal, mampu membahas tentang tanah secara umum yang meliputi definisi atau pengertian tanah. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran saya menggunakan beberapa literatur, baik itu dari buku maupun jurnal ilmiah, seperti yang terdapat tampilan berikut. Itulah tadi model delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran yang saya bawakan. Selanjutnya, aspek interaction. Interaksi adalah suatu proses interaksi terjadi antara mahasiswa dan dosen untuk mencapai pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas yaitu sistem Student Learning Center, di mana pembelajaran ini berpusat pada mahasiswa. Untuk memaksimalkan metode ini, saya menerapkan model pembelajaran problem-based learning, di mana sintak pembelajaran ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama adalah mengorientasi mahasiswa dalam permasalahan, mengorganisasi mahasiswa untuk belajar, membimbing investigasi individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan permasalahan masalah atau penyelesaian masalah, dan menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Dengan menerapkan pembelajaran problem-based learning, diharapkan mahasiswa mampu aktif kritis dan kreatif khususnya dalam penyelesaian masalah yang diberikan. Masalah yang diberikan tersebut disajikan dalam lembar kerja mahasiswa. Media pembelajaran yang digunakan pada proses pembelajaran menggabungkan media daring dan luring. Pada saat pembelajaran secara daring menggunakan media aplikasi Zoom, Google Meet, dan WhatsApp. Media pembelajaran pada saat perkuliahan dilaksanakan secara luring menggunakan media berupa PowerPoint, notebook, LCD, dan proyektor.
Selain itu, mahasiswa dapat mengakses fitur LMS. Melalui fitur tersebut, mahasiswa dapat mengakses jadwal kuliah, materi perkuliahan, maupun mengupload tugas maupun dokumen proyek yang ditugaskan. Selanjutnya, aspek asesmen. Aspek asesmen ini merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Adapun indikator penilaian yang pertama, aspek absensi, proporsi 5%, activity 10%, kemudian kuis 5%, tugas pertama 5%, dan tugas lainnya 5%, tugas proyek 35%, UTS 15%, dan UAS 20%. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikianlah pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yang terdiri dari aspek delivery, aspek interaction, dan aspek assessment. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro teaching secara luring. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita lanjut untuk aktivitas kita kuliah hari ini untuk mata kuliah Geologi dan Ilmu Tanah Hutan, sebaiknya kita berdoa dulu. Saya persilahkan ke ketua kelasnya mungkin untuk memimpin doa. Saya persilahkan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah Geologi dan Ilmu Tanah Hutan. Kita akan membahas bahasan sifat fisik tanah. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh membahas tentang materi sifat fisik tanah, alangkah baiknya saya ingin mendengar dari teman-teman sekalian mereview materi-materi sebelumnya, beberapa minggu sebelumnya, supaya materi-materi yang sudah disampaikan tidak berlalu begitu saja dan masih ada bekas atau tidak hilang begitu saja. Baik, untuk session pertama hari ini saya ingin memberi kesempatan kepada teman-teman untuk mereview. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pengantar ilmu tanah, kemudian kita juga sudah membahas tentang komponen-komponen penyusun tanah. Mungkin ada yang bisa membantu saya untuk mereview kembali. Saya persilahkan. Oke Pak, silakan. Oke, baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi saya akan mereview kembali materi yang telah dibawakan minggu lalu. Jadi kemarin kita berbicara persoalan tanah Pak. Jadi ada beberapa para ahli yang menjelaskan persoalan tanah secara umum. Jadi adapun secara umum itu tanah adalah materi yang terbentuk dari perapukan batuan, induk dan pembusukan bahan organik. Sedangkan dalam pertanian Pak itu dikatakan bahwa media tumbuhnya tanaman. Sedangkan dalam pengertian para ahli Sitanala Arsyad 1989 itu menjelaskan bahwa tanah adalah suatu benda alami heterogen yang terdiri atas komponen-komponen padat, cair dan gas dan mempunyai sifat dan perilaku yang dinamik. Penyusun atau komponen tanah di sini terdiri dari 4. Yang pertama itu bahan mineral 45%. Selama proses pembentukan tanah berlangsung Pak, seperti itu. Oke. Terima kasih atas review materi-materi kita yang sudah dipaparkan satu demi satu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas fisika tanah. Untuk sifat fisik tanah merupakan sifat morfologi tanah, sifat-sifat tanah yang dapat diamati dan dipelajari di lapangan. Sebagian dari sifat morfologi tanah ini merupakan sifat fisik dari tanah tersebut. Untuk melihat penampakan tanah atau secara fisik ini, maka kita membutuhkan sebuah penampakan mulai dari lapisan atas sampai lapisan dasar. Nah, inilah kita harus mempelajari tentang profil tanah. Nah, dalam profil tanah ini nanti ada penampakan lapisan-lapisan setiap tanah. Tadi sudah di teman kita sebelumnya tadi sudah
menyinggung sedikit tentang horizon. Nah, memang materi-materi sebelumnya kita sempat menyebut horizon tanah. Nah, hari ini kita akan membahas lebih detail lagi per lapisan. Nah, untuk batasan-batasan horizon. Jadi batas horizon dalam suatu profil tanah dapat terlihat jelas atau baur. Jadi jelas dalam artian warna tanah setiap horizon atau lapisan itu berbeda jauh. Kalau baur susah dibedakan mana horizon A, horizon 1, 2 dan sebagainya. Itu baur. Kalau misalnya dia terlihat jelas atau pernah melihat area yang longsor, atau misalnya pernah melihat pada saat melewati jalan poros, kalian melihat pekerja melakukan cutting, pemotongan lereng. Kadang Pernah ya? di Camba ada. Betul. Yang sering lewat di Camba atau daerah-daerah yang pegunungan, ya itu pasti kelihatan ada perbedaan warna. Iya. Nah itulah yang disebut dengan horizon. Hanya saja untuk tingkat penelitian atau praktek tidak mungkin kita akan menggali seperti eskavator. Mungkin kita hanya dalam cakup maksimal 1 meter kita bisa gali dan membuat lubang, kemudian kita akan mengukur kedalamannya. Jadi insya Allah nanti prakteknya kita menggunakan profil tanah. Nah, dari profil tanah itu nanti kita akan mengukur kedalamannya, kemudian kita mengamati penampakannya, perbedaan horizonnya. Apakah dari setiap horizon tanah itu setiap kelompok nanti sama? Maksudnya penampakan yang kalian lihat sama. Bisa jadi ada kelompok nanti melihat horizon tanah itu perbedaan warnanya itu jelas. Bisa jadi baur, artinya tidak ada perbedaan. Nah itu kan kondisi tanah kita tidak bisa menentukan tanpa melakukan pengamatan langsung di lapangan. Oke, lanjut. Jadi ketajaman horizon ini dibedakan beberapa tingkatan. Yang pertama ada nyata. Jadi bila lebar peralihan kurang dari 2,5 cm. Pokoknya anggaplah 2,5 cm itu kita mengambil penggaris. Nanti pada saat kita membuat jadi namanya sampel untuk mengamati di lapangan itu namanya pedon. Nah itu kemudian kalau misalnya dia jelas lebarnya itu 2,5 sampai 6,5 cm, kemudian berangsur ada lebar peralihan 6,5 sampai 12 cm, dan baur lebar peralihan lebih besar dari 12 cm. Tetapi ada kondisi lain, ada tanah kapur tersingkap naik ke permukaan, seperti misalnya di Enreka. Di sana kan ada orang Enreka di sini. Ada. Nah, pernah lihat batu menjulang tinggi? Nah, itu batuan kapur itu. Nah, biasanya itu mereka bikin gua. Jadi yang bisa dibikin gua itu hanya di batuan kapur. Jadi kalau misalnya kayak bawah karang itu tidak mungkin ada gua, pasti kolaps. Tapi kalau misalnya yang sering kita dengar ada gua, ada sungai mata air bawah tanah, ya itu sudah pasti itu adalah batuan kapur. Karena yang bisa membuat rongga atau ketika misalnya terjadi interaksi atau pencucian air, kemudian membuat pori-pori di dalam itu hanya batuan-batuan kapur. Nah, bagaimana faktanya di Enreka? Apakah pernah menjadi laut? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Bisa jadi karena adanya aktivitas tektonik, jadi lempengan bertabrakan. Mungkin saja waktu ini dulu dia laut, terjadi pergeseran. Kita kan memahami bahwa terjadinya benua itu tidak begitu saja. Makanya mata kuliah kita itu disebut geologi dan ilmu tanah hutan. Jadi kita tetap membahas tentang batuan, kita juga membahas tentang tanah. Nah, di Enrekang itu bisa jadi kasusnya seperti itu. Makanya dia lebih tinggi jadi gunung. Jadi terjadi tabrakan lempengan. Nah, ini yang dulunya laut, ini jadi gunung. Makanya ada batuan kapur sana. Jadi seperti itu skenario-nya. Jadi kita kan hanya bisa melakukan estimasi karena kita tidak berada di 10.000 tahun yang lalu. Tapi pendekatan teknologi saat ini kita bisa mengestimasi bahwa
di tempat ini pernah ada aktivitas seperti ini. Dan itu masuk lagi aktivitas teman-teman di geologi. Dan biasanya itu teman-teman yang mempelajari sejarah purbakala, misalnya bagaimana terjadinya pelapukan sebuah bahan organik. Jadi kembali lagi bahan organik. Jadi bahan organik itu diambil sampelnya, itu bisa dideteksi umurnya apakah dia 10.000 tahun, 5.000 tahun. Ini sifat fisik tanah. Jadi ruang lingkup membahas tentang sifat fisik tanah. Di dalam itu ada warna tanah, ada tekstur tanah, struktur tanah, ada konsistensi tanah, ball density, particle density, dan pori-pori tanah. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita bisa menyelesaikan sifat fisik tanah, karena bahasanya untuk sifat fisik tanah ini kita akan melakukan 3 kali pertemuan untuk fisik tanah. Baik, kita lanjut. Jadi kata kuncinya untuk bahan organik adalah ketika kandungan bahan organiknya dalam tanah tinggi, maka tanah akan berwarna kelam atau gelap. Nah, kalau misalnya banyak senyawa Fe, tahu Fe itu apa? Besi. Ya, Fe itu besi. Fe di dalam tanah. Kondisi drainase dalam tanah atau keadaan basah dan kering yang silih berganti. Pada saat kondisi tanah basah, maka suasananya reduktif besi dalam bentuk Fe2+. Jadi meninggalkan bercak warna abu-abu kebiru-biruan. Dan apabila kondisi kering, maka kondisinya oksidatif besi dalam bentuk Fe3+ dengan warna merah kuning. Kemudian nanti kita coba intip di buku warna tanah. Nanti adik-adik teman-teman akan menemukan istilah ada blue, ada chroma. Nah, ini menunjukkan gelap terangnya warna sesuai dengan banyaknya sinar yang dipantulkan, yang dibedakan dari 0 sampai 8, di mana mungkin tinggi nilai value menunjukkan warna makin terang. Jadi nanti di buku warna tanah itu ada angka 0 sampai 8. Inilah artinya ketika sinar sama halnya ketika kita misalnya berkendara di malam hari, kemudian sesudah hujan, kenapa pandangan kita terbatas? Semua terlihat jalan itu agak gelap, atau misalnya aspal ketika hujan. Itu karena kemampuan cahaya untuk menembus air, atau air itu untuk memantulkan cahaya itu tidak sama halnya dengan permukaan yang tidak basah. Olehnya itu ketika misalnya ada citra, kalian lihat ada gelap, atau misalnya kalian melihat foto drone atau foto citra satelit di Google Earth lah, ada agak gelap, nah itu bisa dipastikan itu adalah tubuh air seperti itu. Kalau misalnya dia putih, berarti dia tertutup awan. Jadi itu tanah juga seperti itu, bahwa cahaya matahari itu bisa menembus tanah, itu akan mempengaruhi juga warnanya. Nah, kalau nanti misalnya ada abu-abu, ada merah, nah itu beda lagi, karena itu tergantung dari bahan organiknya. Kemudian ada chroma yang menunjukkan kemudian atau kekuatan dari spektrum yang dibagi 0 sampai 8, semakin tinggi nilai chromanya menunjukkan kemudian spektrum atau kekuatan warna spektrum makin meningkat. Nah, selanjutnya tadi ada beberapa variabel ya untuk tekstur tanah. Nah, ini kita akan membahas lagi tekstur tanah terdiri dari butir tanah berbagai ukuran, dari tanah yang berukuran dari lebih besar dari 2 mili disebut dengan bahan kasar, merupakan kerikil atau kerakah. Nah, inilah yang membedakan nanti bahasan kita. Kalau dia lebih besar dari 2 mili itu sudah lain-lain bahasan, sudah masuk bentuk kerikil. Nah, kan pasti ada yang bertanya, di mana batasannya antara tanah dengan batuan kerikil atau tanah? Kan biasa begini, tanah yang mengandung batu atau batu yang mengandung tanah. Kan biasa kalau orang beli timbunan, saya mau tanah yang berbatu, atau saya mau timbunan lebih banyak batunya daripada tanahnya. Seperti itu. Nah, definisinya dari sini sebenarnya. Cuma kan yang sering kita dengar di masyarakat awam, mereka tidak bisa mendeskripsikan. Mereka punya pengetahuan, tapi ilmunya tidak sampai bahwa ternyata yang membedakannya itu adalah di ukurannya. Nah, kalau sudah lebih besar dari 2 mm ini,
berarti bukan lagi masuk bahasan untuk tekstur pasir. Jadi itu saja. Jadi di sini kita lihat bahan-bahan untuk lebih halus membedakan menjadi pasir, jadi 2 mm sampai 50 mikron. Kemudian ada debu 50 mikron sampai 2 mikron. Kemudian liat kurang dari 2 mikron. Jadi kita sudah tentukan ukuran-ukurannya, dan ini bisa kita bedakan ketika kita membawa sampel tanah. Jadi sampel tanah, jadi pernah kita sampaikan di materi sebelumnya bahwa sampel tanah itu ada sampel tanah terusik dan sampel tanah tidak terusik. Nah, untuk melihat tekstur itu tidak perlu sampel tanah tidak terusik, artinya menggunakan sampel, tidak perlu menggunakan ring sampel. Cukup kita ambil dari lokasi sampel, lokasi penelitian, kemudian kita bawa ke lab. Nah, itu sudah ada saringannya. Nah, saringannya ini sesuaikan dengan ukuran ini tadi. Jadi macam-macam. Kalau misalnya belum pernah melihat saringan tanah, kita bisa melihat mungkin yang cewek-ceweknya pada saat misalnya tepung ya, menyaring tepung, apa lagi namanya saringan tepung itu? Kalau bikin kue ada kan? Ya, Nah, itu saringan tepung. Nah, seperti itu juga di lab. Cuma biasanya di lab kita terbuat dari besi. Bentuknya juga bulat. Kemudian ada beberapa ukuran. Jadi ada yang 2 mikron, ada 2 mili. Nah, kalau misalnya disaring, lolos di lapisan misalnya pasir, dilanjutkan lagi di ukuran yang lebih kecil. Nah, kalau sudah lagi ditampung masih ada yang tersisa, dilanjutkan lagi ke saringan yang lebih kecil. Nah, semua yang kita tampung itu kita hitung dalam bentuk gram. Perbandingannya itulah nanti disebut, nanti kita akan lihat di tekstur segitiga tekstur tanah. Nah, seperti itu. Nanti kita sampaikan lah bagaimana bentuk tekstur segitiga tekstur tanah. Jadi di sini antara fraksi pasir, debu, dan liat, tekstur tanah sangat penting kita ketahui karena komposisi ketiga fraksi. Jadi kalau kita berbicara tanah, bukan cuma pasir, bukan cuma debu, bukan cuma liat, tapi gabungan ketiga fraksi ini. Mana yang dominan? Nah, itulah yang kita misalnya debu, liat, kemudian pasir, berdebu. Itulah fraksi-fraksinya nanti. Komposisi ketiga fraksi penyusunan tanah menentukan sifat-sifat fisika, fisiokimia, dan sifat kimia tanah. Nah, sebelum kita lanjut ke kimia tanah, makanya kita selesaikan dulu materi tentang tekstur tanah. Nah, di sini ada perbandingan banyaknya butir-butir pasir, debu, dan liat, maka tanah dikelompokkan ke dalam beberapa kelas tekstur. Ada yang kasar, ada pasir, pasir berlempung, itu kasar itu. Kemudian agak kasar, lempung berpasir, kemudian lempung berpasir halus. Kemudian ada lagi sedang, lempung berpasir, sangat halus, lempung berdebu. Itu. Nah, ada lagi agak halus, ada debu, ada lempung liat, ada lempung liat berpasir, lempung liat berdebu. Kemudian ada lagi halus, ada liat berpasir, liat berdebu, ada liat. Nah, ini yang sering kalau misalnya teman-teman yang tetangganya ada aktivitasnya membuat batu merah, nanti dia menggunakan tanah liat ini. Apakah dia liat berpasir, liat berdebu, kita tidak pernah mengambil sampel batu merah tanah yang dipakai, karena saya lihat mereka tidak punya spesifikasi tertentu. Intinya lihat, mereka katakan ini lihat, langsung mereka ambil sampelnya, dan biasanya mereka ambil dari tanah-tanah persawahan. Nah, apakah dia lihat berdebu atau lihat berpasir, ya kita harus ambil dulu sampelnya baru kita urai di lab. Tanah yang berstruktur pasir mempunyai luas permukaan yang kecil sehingga sulit menahan air dan unsur hara. Nah, ini masih ada mau butuh penjelasan sebelum kita lanjut? Nah, silakan. Ya. Pak, ini bertanya itu bagaimana cara untuk mengidentifikasi tekstur tanah secara visual di lapangan? Oke. Bagaimana mengidentifikasi
pada saat kita di lapangan apakah dia mengandung pasir, debu. Memang secara kasat mata kita tidak bisa langsung menentukan ini apakah dia mengandung liat atau debu. Tetapi kita harus menggunakan rasa atau kita menggunakan tangan kita. Kita ambil sampel tanah beberapa, kemudian kita ambil air secukupnya. Kalau misalnya yang perempuan itu mungkin sering bikin onde-onde. Kalau tanah itu bisa dibikin onde-onde, kemudian dia tidak terhambur atau dia pejah, bisa dipastikan itu dia liat. Tapi ketika misalnya kita sudah kita ekstraksi dengan air, kemudian kita bikin bulatan-bulatan, ternyata dia tidak mau berbentuk, artinya gampang mekar maksudnya, berarti kandungan pasirnya tinggi. Jadi seperti itu. Jadi itu saja, karena kita tidak bisa melanjutkan ketiga tekstur, karena untuk masuk di segitiga tekstur tanah kita harus tadi punya fraksi-fraksinya semua. Nah, kita harus bawa ke lab, kita harus saring dulu berapa gram perbandingannya, baru kita hitung sekian persen. Jadi seperti itulah penampakan. Jadi yang bisa kita secara visual kita bisa terapkan atau praktekkan di lapangan tanpa harus membawa ke lab, ya seperti itu tadi caranya. Jadi kalau misalnya kita ambil sampel, nah kita bisa buat pelintir-pelintir atau dia tidak mudah terhambur, berarti bisa seperti itu lihat. Mungkin masih ada sebelum saya lanjut lagi. Ya, lanjut. Saya itu bagaimana cara membedakan drainase tanah yang baik dan yang buruk? Oke. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan tadi sempat saya singgung tentang drainase. Saya jelaskan dulu, karena berbicara tentang drainase itu ada hubungannya dengan pori-pori tanah. Nah ini tadi di pori-pori tanah ini juga bagian dari sifat fisik tanah. Jadi saya ulangi kembali, tanah pasir akan memiliki pori kasar lebih banyak daripada tanah liat. Kemudian tanah dengan banyak pori kasarnya akan sulit menahan air sehingga tanaman mudah kekeringan. Sedangkan tanah liat total porinya lebih tinggi dari tanah pasir. Berbicara tentang fisik tanah, berarti kita berbicara tentang penampakan tanahnya. Berarti sama halnya tadi kita ketika bicara tentang sifat fisik manusia, berarti kita berbicara tentang penampakan manusia. Ketika bicara tentang sifat fisik tanah, berarti kita berbicara tentang bagaimana penampakan tanah. Makanya ada warnanya, ada tekstur, ada strukturnya, nah, seperti itu. Kemudian ada pori-porinya. Jadi bahasan untuk tekstur sifat fisik tanah kurang lebih seperti itu. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi detail lapisan-lapisan tanahnya, horizon-horizonnya, horizon A. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Saya absen dulu ya. Ya Pak. Pertama Muhammad Akram Al-Ghifari. Hai Pak. Kemudian Darwis. Hadir Pak. Selanjutnya Zulkarnain. Hadir Pak. Mungkin hari ini kita akhiri. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.